zaman sekarang. Oke, sekarang saya lagi bersama salah satu mahasiswa UTAP Surabaya. Langsung aja ya teman-teman. Oke Kak, dengan nama siapa Kak? Nama Ika Kalau boleh tahu dari prodi apa Kak? dari ilmu komunikasi. Oke, siap Kak untuk pertanyaannya Kak? Siap? Apa sih yang Kakak ketahui tentang pergaulan bebas remaja di zaman sekarang Kak? Kalau menurutku ya, pergaulan bebas di remaja adalah pergaulan yang salah yang dilakukan oleh remaja, yang mana itu menyimpang dari norma agama dan juga norma sosial. Oke Kak Ika. Lalu menurut Kak Ika sendiri, kenapa sih para remaja itu lebih mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas Kak? Kalau menurut aku sih ya, awalnya tuh pasti karena mereka tuh salah memilih pergaulan, salah milih teman gitu. Terus kan kalau remaja itu kan masih usia yang labil gitu loh, jadi belum tahu mana yang benar, mana yang salah, dan mereka tuh cenderung gampang terpengaruh gitu loh. Jadi udahlah gampang terpengaruh, terus teman-temannya salah juga milihnya ya, jadi mereka tuh bisa banget gampang banget terpapar sama pergaulan bebas kayak gitu. Lalu bagaimana dengan peran orang tua ini sendiri? Apakah peran orang tua ini mampu untuk mencegah para remaja, anak-anaknya untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Menurut aku sih penting banget ya peran orang tua, karena kan apa ya, orang tua itu kan sekolah pertama bagi anak-anaknya ya. Kalau orang tua tuh menurut aku bisa membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anaknya gimana sih cara milih teman yang baik, dikasih tahu mana yang baik dan menurut aku sih remaja tuh cenderung mungkin ya terjebak sama pergaulan yang bebas atau salah gitu. Oke Kak Ika, kalau sekarang kan banyak ya akses kita, salah satunya itu media sosial nih. Menurut Kak Ika sendiri, apa media sosial itu ngaruh untuk eh, anak remaja zaman sekarang buat terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Aku sih media sosial juga salah satu hal yang berpengaruh besar ya untuk kayak istilahnya tuh pandangan lah untuk remaja-remaja, karena kan kalau remaja itu kan sukanya ikut-ikutan tanpa kayak mempertimbangkan itu tuh dampaknya kayak gimana. Sedangkan ya kita tahu sendiri media sosial kan juga banyak sekali konten-konten yang nggak baik gitu ya, jadi ya balik lagi sih ke diri kita sendiri, emang harus bijak banget dalam bermedia sosial, memilih konten yang emang tuh harus yang mana sih yang baiknya kita konsumsi, yang mana yang buruk yang gimana kayak gitu ya. Balik lagi untuk kitanya aja, Pinter-pinter aja ya. iya. Oke Kak Ika, kalau menurut Kakak ada nggak sih dampak dari jangka panjang, terutama dalam segi psikis ya Kak, dari pergaulan bebas remaja pada zaman sekarang ini Kak? Ya kalau menurut aku sih, kalau persoalan bebasnya nggak segera dihentikan ya, terus terjadi terus menerus dalam jangka panjang, kan kadang kayak bisa aja dia tuh terjerat kasus narkoba atau seks bebas, itu kan juga pasti nggak menutup kemungkinan tuh mungkin masa depannya tuh jadi suram gitu loh. Kalau udah kayak gitu pasti kan mentalnya juga nggak bagus kan, udah lama depan suram, terus dia kayak bingung mau ngapain pastinya, jadinya ya bisa aja stres kayak gitu sih, jadi ngaruh banget menurut aku ke psikisnya. Jadi ya memang harus dihentikan dan memang harus punya kesadaran untuk berubah. Oke, kalau dari Kak Ika sendiri nih, ada nggak sih cara untuk menangani ataupun mencegah untuk biar remaja pada zaman sekarang ini tuh nggak terjerumus ke dalam pergaulan bebas Kak? Kalau menurut aku ya, pertama tuh pasti harus cari lingkungan pertemanan yang baik, yang bagus gitu. Terus kalau udah lanjut merasa dia terjerumus, ya segera berhenti gitu. Dan kita sebagai teman atau sebagai keluarga, orang terdekat, kita emang harus gimana ya,
Dan bagi yang belum, aku sih jangan coba-coba ya, kayak melakukan atau pengen keren-kerenan aja sih, jangan sih, karena ya kasihan diri kita sendiri kalau udah terjerumus. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari berbagai macam faktor kan ada banyak faktor kan yang menyebabkan remaja itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, menurut Kak Ika, tiga faktor utama dari penyebab dari remaja ini terjerumus ke pergaulan bebas ini apa aja? Menurut aku ya, faktor utama itu pasti karena satu salah memilih teman ya, karena kan kalau kita salah memilih teman ya pasti juga bisa aja dampak ke terjerumuskan kita ke pergaulan bebas itu sendiri. Terus yang kedua bisa aja dia tuh merasa kurang perhatian dari keluarganya, dari orang tuanya, sehingga dia tuh cari perhatian tuh yang lain gitu loh. Ya salah satunya ya ke pergaulan bebas itu sendiri, karena mungkin mereka merasa di situ tuh mereka lebih diperhatikan gitu. Terus yang ketiga itu mungkin lebih ke kurangnya edukasi ya, mereka tuh cenderung kayak nggak tahu gitu loh, karena ya kurang edukasi kayak gimana sih pergaulan bebas itu, gimana caranya nggak terjerumus, gimana caranya kita tuh bijak dalam berteman dan lain-lain. Itu kan intinya tuh harus ada edukasi dan pendidikan untuk apa ya, memilah gimana sih biar nggak terjerumus. Oke Kak, sekarang kita ngomongin tentang tanda-tanda nih ya. Kalau dari Kakak ada nggak sih tanda-tanda yang kita tuh tahu gitu, kayaknya ini anak terjerumus dalam pergaulan bebas? Ya kadang ada anak nih yang misalnya kita kenal tuh personalitinya tuh baik, terus kok ternyata setelah dia tuh terjerumus kayak personalitinya tuh kayak langsung berubah gitu loh, berubah kayak tiba-tiba jadi lebih kasar, lebih marah, kayak kita tuh sebagai temennya kadang tuh kayak sampai nggak mengenali gitu, bisa jadi kayak gini. Itu sih mungkin yang bisa dilihat dan dirasakan mungkin ya sama orang-orang terdekat di tempatnya, kalau ada keluarga atau teman kita yang terjerumus ke pergaulan bebas. Dan kalau kita merasa udah kayak gitu, kita menyadari tanda-tanda kayak gitu ya, sebisa mungkin kita mengarahkan sih, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Kita dekatilah ininya, jangan sampai udah terjerumus kayak gitu malah kita jauhi gitu. Cuman sih menurut Oke Kak, gimana biar kita bisa lebih santai, gimana kita bawa duduk aja Kak? aku boleh-boleh. Oke, yuk Kak. Akhirnya nih, sekarang kita masuk ke lunch question. Siap Kak Ika? Cek dong. Oke, langsung aja. Gimana menurut kakak nih, sangat disayangkan gak sih Kak kalau para generasi muda bangsa ini tuh terjerumus ke yang namanya pergaulan bebas ini Kak? Ya menurut aku sih sangat disayangkan banget ya, karena kan usia remaja itu kan usia yang produktif, yang itu usia yang mana tuh membangun bangsa kita gitu. Harusnya di usia itu kita punya ide kreatif, kita punya lingkungan sosial yang baik. Kalau udah terjerumus kayak gitu kan jadinya ya selain berdampak buruk ke dirinya sendiri, pasti juga berdampak buruk ke eh, bangsa ini juga sih, karena generasinya yang rusak itu karena pergaulan bebas. Sangat disayangkan ya Kak, padahal kan kita sebagai para remaja ini sebagai generasi muda ini kan bisa lebih produktif ya sih Kak?
bisa membantu untuk eh, orang-orang ya supaya nggak ada tuh yang terima kasih. Oh dari yang khusus ya bisa men-share apa yang aku tahu tentang pergaulan bebas itu supaya mungkin teman-teman yang nonton tuh bisa teredukasi sedikit lah, bisa tahu apa itu pergaulan remaja dan tahu dari perspektif aku tuh kayak gimana. Dan ini juga nggak sih Kak bisa sebagai kita jadiin acuan buat membentengi diri kita supaya kita lebih bisa menjaga diri dan untuk membentengi diri dari yang namanya terjerumus ke pergaulan bebas ya nggak sih Kak? Ya betul banget karena biar sadar juga ya biar tahu dan nggak terjerumus lagi. Dan kalau yang sudah terjerumus kita doakan nggak sih Kak bareng-bareng supaya mereka tuh bisa lebih baik gitu, bisa keluar dari zona yang kurang bagus. Bener lah istilahnya. Gitu sih. Bener, oke Kak. Terima kasih Kak Ika sekali lagi terima kasih banyak untuk menjadi narasumber dari wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Kak Ika. Oke. Bye.